Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Yuk ya. kita mulai aja ibadah ya. kita hari ini ya. Oke, kita mengangkat pujian adik-adik yang di rumah. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, tidak main-main. Tapi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyanyi sama Tuhan seperti wanita. Yuk kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini ya. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oke, adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Jangan ada yang main-main. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Sekalipun anak-anak-Mu ada di rumah, biarlah mereka penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan hati yang rindu dan haus untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan atas ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak, mau tinggal. Oke, baiklah adik-adik. Kita bersorak memuji Tuhan. Adik-adik di rumah harus menyanyi, harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh.
pujian buat gerakannya juga ya. Oke. Yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Yuk berdiri semuanya. Yuk. Berdiri yuk. Kita mau angkat pujian. Kasih Yesus. Oke. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, yuk kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Hai adik-adik, gimana? Sudah senang memuji Tuhan? Masih semangat atau sudah capek kak? Jangan capek dong, ya oke? Tiada lelah memuji nama Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian lagi. Kita mau angkat pujian. Tambah-tambah. Iya, tambah-tambah dalamnya. Kasih Yesus lebih dalam dari lautan. Yuk semangat memuji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri ya. Yeay. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Beri tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita mau dengar firman Tuhan dengan duduk manis, diam, mendengarkan dan fokus. Kita angkat pujian kita, buka hatiku. Ku buka hati
bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Saatnya kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah bernyanyi dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan kami dengar, kami boleh mengerti dan kami dapat melakukannya. Terpujilah Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Oke adik-adik, firman Tuhan buat kita hari ini, di pagi hari ini, bercerita tentang keluarga Yakub dan bercerita tentang Yusuf yang akhirnya menjadi seorang penguasa nomor 2 di Mesir. Karena apa? Karena Yusuf adalah pilihan Tuhan. Adalah seorang keluarga di tanah Kanaan yang bernama Yakub. Yakub ini memiliki 12 anak laki-laki dan seorang perempuan yang bernama Dina. Jadi Yakub ini sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan dengan keturunan yang begitu banyak. Di keluarga Yakub itu ada 12 laki-laki, tapi ada satu anak yang sangat berbeda dan yang sangat disayangi oleh ayahnya, yaitu Yusuf. Yusuf mengapa disayang oleh ayahnya? Karena Yusuf adalah seorang anak yang baik dan yang mau tetap dekat sama ayahnya Yakub. Sedangkan abang-abangnya semuanya bekerja di padang menggembalakan kambing domba. Tetapi Yusuf selalu berada di rumah menemani bapak dan mamanya. Sehingga Yusuf ini menjadi anak yang paling disukai dan disayang. Membuat abang-abangnya menjadi cemburu. Ya tentu ya cemburu ya. Kita kan maunya sebagai anak mau disayang kan? Siapa di sini mau disayang? Pasti semua mau disayang kan? Aja mau disayang. Ya. Jadi kalau kita disayang bukan berarti kita mau jadi manja-manja. Yusuf walaupun disayang tidak manja. Pada saat Yusuf pun disuruh oleh ayahnya, Yusuf pun mau. Pada saat abang-abangnya, saudara-saudaranya berada di padang, tentu mereka menggembalakan kambing domba, ada panas, ada hujan, pasti mereka kelaparan. Pada suatu hari disuruh Yakub, Yusuf, pergi dulu kamu nak ke padang, bawa dulu makanan abang-abangmu ini. Yusuf tidak menolak, Yusuf mau dan dia pergi membawa makanan. Tetapi apa yang terjadi pada saat Yusuf sampai di sana, ketika abang-abangnya melihat, mereka sebenarnya sudah ada rasa sakit hati, sudah merasa tidak suka melihat Yusuf karena Yusuf lebih disayang. Padahal mereka sama-sama anaknya, anak Yakub. Pada saat itu mereka berencana mau membunuh Yusuf adik-adik. Aduh, anak yang paling disayang oleh bapaknya mau dibunuh. Ya tentu kita nggak rela kan adik kita dibunuh atau saudara kita dibunuh oleh kita sendiri sebagai saudaranya kan? Tapi abang-abangnya saking mereka sudah tidak suka karena lebih disayangi si Yusuf, sehingga mereka berencana mau membunuh. Tapi apa yang terjadi ketika Ruben mendengar cerita itu? Abangnya si Ruben yang paling besar, yang paling bungsu, menyuruh, janganlah kita bunuh, sayang nyawanya. Tapi Yehuda juga mendengar, daripada kita bunuh, lebih baiklah kita jual ke saudagar Midian. Ya. Pada saat itu Yusuf ditanggalkan jubahnya yang ungu yang pernah diberikan oleh ayahnya. Ada jubah yang ungu yang diberikan oleh ayahnya kepada Yusuf, yang membuat saudara-saudaranya makin benci, makin gak suka. Tetapi ketika Yusuf ditanggalkan jubahnya, dimasukkan ke sumur, dan mereka ingin membunuh, tapi gak jadi. Akhirnya Yusuf dijual, dibawalah ke Mesir oleh saudagar Midian, oleh keluarga besar daripada Potifar. Tapi setelah Yusuf berada di sana, Yusuf bukannya merasa aman, bukan merasa nyaman, bukan merasa tenang. Tetapi Yusuf di sana juga diperlakukan tidak baik. Diperlakukan sangat tidak baik oleh keluarga Potifar atau keluarga orang Mesir. Yang dimana juga Yusuf pernah dipenjarakan. Udah dijual, dipenjarakan.
tetapi dengan mimpi-mimpi yang bisa dia terjemahkan. Ada mimpi Raja Firaun yang bisa diterjemahkan, ya. Ada mimpi yang dimana ada bulir gandum yang gemuk, ada bulir gandum yang kurus, ada juga lembu yang gemuk dan ada lembu yang kurus. Yang dimana ceritanya oleh firman Tuhan, lembu yang gemuk, yang kurus menelan yang gemuk, tetap lembunya kurus, atau gandum yang kurus menelan gandum yang gemuk, tetap gandum itu kurus. Karena apa? Akhirnya Raja Firaun bilang, siapa yang bisa menerjemahkan? Siapa? Dikumpul ke semua orang. Ternyata si Yusuf yang pintar, diberi Tuhan dia kepintaran, yang ada dia di dalam penjara dikeluarkan untuk menerjemahkan mimpi itu. Dikatakan bahwa ada 7 tahun kelaparan dan ada 7 tahun kelimpahan. Pada saat itulah Raja Firaun senang dengan Yusuf sehingga dia diangkat menjadi nomor 2 penguasa di Mesir, ya. Yang dimana dia akhirnya disuruh mengumpulkan bahan makanan banyak pada saat kelimpahan 7 tahun sehingga dikumpulkan. Setelah sampai kepada masa 7 tahun kelaparan, semua kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Orang keluarga Yakub pun kelaparan di tanah Kanaan, sehingga mereka harus mencari makanan ke Mesir. Yakub menyuruh anak-anaknya, pergilah ke Mesir, bawa uang, beli bahan makanan supaya kita bisa makan. Nanti kita kelaparan, nanti kita mati, makan apa kita di sini? Padahal si Yusuf yang mereka benci, si Yusuf yang mereka pernah mau bunuh, yang mereka jual, sudah menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir seperti ini. Dia duduk di singgasana begini dengan jubah yang lebih mahal dari jubah ungu yang pernah mereka tanggalkan itu. Karena apa? Dikasihlah dia jubah kebesaran, karena dia menjadi pengganti daripada Raja Firaun untuk mengatur semua pemerintahan yang ada di Mesir. Ketika si Yusuf sudah menjadi nomor 2 paling hebat di Mesir, saudara-saudaranya datang. Mereka datang. Tetapi ketika mereka datang, mereka bersujud di kaki si Yusuf. Mereka nggak kenal lagi sama si Yusuf. Mereka nggak tahu lagi kalau si Yusuf itu adalah saudara mereka yang pernah mereka jual. Sehingga mereka bersujud. Tapi si Yusuf kenal mereka dan tahu bahwa mereka itu adalah saudara-saudaranya. Sehingga mereka membeli makanan itu, dikasih banyak sesuai dengan nilai uang mereka, sehingga mereka pulang ke tanah Kanaan menjumpai ayahnya Yakub. Pada saat mereka kehabisan makanan, ayahnya lagi bilang, anak-anak sini semua kumpul, pergi lagi kalian ke Mesir, beli lagi bahan makanan buat kita supaya kita makan, supaya kita tidak mati, supaya kita bisa kenyang. Tapi apa kata mereka? Kami harus membawa adik kami. Dan ketika mereka membawa adiknya, Yakub merasa sedih. Dan dibawalah si Benjamin, adiknya Yusuf, ya, dibawalah Benjamin, kesayangan bapaknya, dibawa ke Mesir. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka pulang kembali ke rumah ayahnya, ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Benjamin tidak diizinkan ikut pulang, ditahan karena ada masa pulang, ditahan. Tapi apa yang terjadi? Datanglah, dipanggil lagi orang itu, kembali lagi orang itu, ditahanlah semua, sehingga dipesan, ayah kalian harus datang ke sini. Kalian harus tahu siapa saya, katanya. Sehingga pada saat itu Yusuf tidak bisa lagi menahan sedihnya hatinya, sehingga dia jujur dan terbuka kepada abang-abangnya. Dia menangis. Yusuf bilang gini, biar tahu kalian abang-abangku, saudara-saudaraku, bahwa inilah aku Yusuf yang kalian jual, yang pernah kalian mau bunuh, tapi nggak jadi kalian jual kepada Potifar, ke saudagar Midian, dan saya tinggal di Mesir, dan inilah saya.
Sehingga semua mereka menjadi seperti ketakutan. Takut karena apa? Takut mereka dihukum karena perbuatan mereka yang pernah berbuat salah menjual si Yusuf. Tapi apa kata Yusuf? Jangan takut. Jangan takut saudara-saudaraku. Kalian melakukan itu demi kebaikan kita. Kalian lakukan itu untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan kehidupan kalian. Sekarang pulanglah kalian, bawalah bapak ke sini, bawalah ayah ke sini. Setelah itu pulanglah mereka dengan senang hati bawa makanan. Dan akhirnya mereka datang lagi balik ke Mesir dengan sudah membawa ayahnya Yakub. Itulah ceritanya adik-adik. Luar biasa kan ceritanya bagaimana Yusuf yang tadinya diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya karena disayang oleh ayahnya, tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah kepada Yusuf. Itulah rencana Tuhan ya. Itu sebenarnya rencana Tuhan bagi keluarga Yakub lewat Yusuf. Bagaimana Allah ingin melanjutkan kehidupan keluarga Yakub menjadi bangsa yang besar, nanti menjadi bangsa Israel. Dari Yakub lu jadi bangsa Israel ya, sehingga mereka tidak lagi punah, tapi lama mereka tinggal di mana? Di Mesir, tinggal di sana. Jadi adik-adik, itu firman Tuhan. Kita mau belajar tentang Yusuf yang tidak mau marah, yang tidak mau membalas kejahatan kepada saudara-saudaranya. Justru Yusuf mau mengampuni, memaafkan saudara-saudaranya. Jadi bukan berarti saudara-saudaranya termasuk orang yang jahat, tapi itu rencana Tuhan. Tuhan yang merencanakan itu semua. Dengan cara seperti itu Tuhan membuat kehidupan bangsa Israel itu tetap berkembang dan maju. Jadi sekarang kita adik-adik di rumah, kalau kamu punya adik, punya abang, sayangi ya, jangan benci. Kalau ada orang tuamu yang lebih sayang kepada adikmu, bukan berarti orang tuamu gak sayang samamu. Orang tua itu bagaimanapun sayang kepada semua anak-anaknya. Tergantung kita sebagai anak-anak harus pintar-pintar mengambil hati mama dan mengambil hati bapaknya. Kalau disuruh langsung oke, aku mau, gitu ya. Jangan bilang nggak mau aku, malas, jangan gitu ya. Tapi ketika disuruh, nak ambilkan dulu sendok. Oh iya mak, aku ambilkan. Nak sapu dulu rumah. Iya mak, saya sapu. Nah, harus begitu ya. Itu sebagai anak Tuhan yang is the best, yang terbaik. Oke? Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar tentang Yusuf yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarganya. Sekalipun keluarganya, saudara-saudaranya menjual dia, tetapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan bagi keluarga Yakub lewat Yusuf untuk menyelamatkan seluruh keluarga, bahkan keturunan daripada Yakub. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga sebagai anak-anak di keluarga kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang mau taat, yang tidak membalaskan kejahatan siapapun, tetapi kami mau mengampuni, memaafkan. Karena kami tahu di balik semua ada masalah, mungkin perbuatan orang terhadap kami sebagai anak-anak Tuhan, ada maksud Tuhan yang terbaik untuk kebaikan kami. Seperti Yusuf, walaupun dia dijual, bahkan rencana dibunuh, tapi itulah cara Tuhan untuk jalan keselamatan, untuk keberkatan bagi keluarga daripada Yakub. Terima kasih Bapak, ini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan ini Tuhan boleh sampai kepada anak-anak dan mereka boleh mengerti dan mereka melakukannya dan mengasihi saudara-saudaranya dan mau mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat salah kepadanya. Terima kasih Bapa, ini firman Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan dan sudah mendengar firman Tuhan ya. Saatnya kita akan berikan pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan itu ada di bawah ini ya. Ada di bawah ini. Kelima pertanyaan itu harus dijawab. Jadi dari kelima pertanyaan ini siapa yang paling cepat
dan yang paling tepat jawabannya akan mendapat hadiah. Kami akan ambil 2 pemenang, ya, 2 pemenang. Jadi setelah selesai dicatat, difoto, kirimkan ke nomor yang ada di bawah ini, ya. Ya, kami tunggu siapa yang paling cepat dan pemenangnya akan diumumkan minggu depan. Oke? Oke, Tuhan memberkati. Dadah.